Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan arsitek, para perencana, dan akademisi. Selamat datang di kanal kita. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika kode-kode biner bertemu dengan baris-baris wahyu? Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi tentang apa yang kita istilahkan algoritma ilahiyah. Kita sedang mendefinisikan ulang Artificial Intelligence Islamic Architecture atau AIIA di abad ke-21. Landasannya? Kalimat pertama yang turun ke bumi, Iqra, yang artinya bacalah. Di era ini, membaca berarti membedah data, memahami pola alam, dan menerjemahkannya ke dalam desain. AI bagi kita bukan sekadar alat teknis untuk mempercepat kerja, melainkan medium baru untuk memanifestasikan keagungan Sang Pencipta melalui geometri digital yang terukur, suci, dan presisi. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini menjadi alat zikir dalam karya arsitektur kita. Namun, sebelum kita jauh melangkah ke masa depan, mari kita tengok sejenak dari mana kita berasal. Arsitektur Islam itu dinamis, ia berevolusi seperti halnya tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Kita pernah berada di era modular dengan standarisasi arah kiblat yang presisi. Lalu masuk ke era CID, hingga era parametrik dengan bentuk-bentuk fluidanya. Sekarang, kita menyongsong era AI penting untuk dipahami. AIIA tidak hadir untuk menghapus tradisi atau menggantikan peran manusia. Sebaliknya, ia mereanimasi memori budaya kita dengan instrumen spekulatif tingkat tinggi. Ini adalah alat bagi manusia untuk terus beradaptasi lintas zaman tanpa kehilangan identitasnya. Evolusi alat tentu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita bedah fondasi etisnya. Bagi seorang arsitek muslim, desain bukan sekadar estetika, tapi ibadah. Ada 3 pilar di sini, khalifah sebagai pemegang mandat, amanah dalam penggunaan alat, dan ihsan dalam mencapai kesempurnaan. Ingat hadis riwayat Al-Baihaqi? Allah Ta'ala mencintai mereka yang bekerja dengan itqon atau profesional dan sempurna. Mesin mungkin bisa memproses miliaran piksel dalam hitungan detik, tetapi hanya manusialah yang bisa menyuntikkan ruh ke dalamnya. AI adalah wasilah atau perantara bagi kita untuk melampaui batasan intuisi manual dan mencapai level itqon yang lebih tinggi. Berbicara tentang itqon, salah satu aplikasinya yang paling nyata adalah pada efisiensi desain. Dalam Islam, pemborosan atau israf sangat dilarang. Disinilah AI menunjukkan taringnya melalui desain generatif dan swarm intelligence. Bayangkan sebuah algoritma genetik yang mampu menganalisis ribuan parameter iklim secara simultan untuk meminimalkan material konstruksi namun memaksimalkan cahaya alami. Rekan-rekan, efisiensi energi bagi kita bukan sekadar mengikuti tren keberlanjutan barat. Ini adalah kewajiban teologis, sebuah bentuk zuhud modern untuk tidak memboroskan sumber daya alam ciptaan Allah Ta'ala. Kita menciptakan keteraturan atau nizam dari kekacauan data. Efisiensi ini membawa kita kembali pada keindahan matematika alam, kita istilahkan sebagai geometri suci digital. Tahukah Anda bahwa matematika fraktal adalah bahasa alam semesta? Di halaman ini, kita melihat bagaimana AI mereplikasi hukum takdiro, atau kepastian ukuran ilahiyah. Melalui otomatisasi fraktal, kita bisa menghasilkan ribuan komposisi mukornas instan yang tetap selaras dengan prinsip keseimbangan absolut atau mizan. Ini bukan sekadar menyalin masa lalu, tapi menggunakan kecerdasan komputasi untuk mengeksplorasi variasi keindahan yang tak terbatas, yang semuanya tetap tunduk pada satu keteraturan matematis yang rapi. Lalu, bagaimana alur kerja praktisnya agar nilai-nilai ini tidak hilang saat menjadi materi fisik? Kita harus menolak apropriasi budaya yang dangkal. Proses kerja AI harus sadar warisan. Dimulai dari pencarian preseden menggunakan ResNet 50 untuk mengklasifikasikan motif historis yang otentik. Kemudian, kita gunakan model difusi untuk generasi terkontrol guna mensintesis pola tanpa kehilangan ruh geometrinya. Terakhir, vektorisasi CNC dan pemetaan CID memastikan piksel berubah menjadi materi nyata dalam cetak biru arsitektur. Sesuai perintah Quran, bertanyalah kepada yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Data sejarah adalah guru kita. Selanjutnya, proses teknis ini menjadi lebih hidup saat kita mulai berdialog dengan mesin melalui bahasa spiritual. Di era AI, kata-kata adalah kunci. Sebagai arsitek muslim, kita berdialog dengan mesin menggunakan apa yang saya sebut sebagai teologi child prompt engineering. Kita memasukkan nilai batin ke dalam parameter komputasi. Kata kunci seperti sakinah untuk ketenangan, tauhid untuk keesaan, fana untuk ketidakkekalan, dan barakah untuk efisiensi. Ini adalah digital spirituality. Kita mengarahkan algoritma untuk mencari kalimat yang baik, yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, sebagaimana perumpamaan dalam surah Ibrahim. Namun selanjutnya, kebebasan berkreasi ini tetap memiliki pagar pelindung yang jelas. Satu tantangan besar AI saat ini adalah bias dataset barat yang sangat figuratif.
Padahal, arsitektur Islam murni dari peniruan makhluk hidup. Disinilah peran kita untuk melakukan filtrasi bias. Kita wajib menyetel prompt dengan ketat, menggunakan teknik seperti low era tuning, untuk memastikan output tetap pada jalur geometri dan flora abstrak yang anikonik. Merujuk pada fatwa Ibnu Abbas, jika ingin berkarya, buatlah gambar tumbuh-tumbuhan atau benda tak bernyawa. AI harus kita didik agar patuh pada estetika tauhid. Selanjutnya, pagar syariah ini tidak hanya soal visual, tapi juga soal bagaimana ruang itu digunakan. Dalam Islam, rumah adalah benteng privasi. AI memungkinkan kita melakukan simulasi spatial fih secara real-time. Sebelum fondasi dibangun, kita bisa menyimulasikan sirkulasi visual untuk memastikan transisi antara ruang publik seperti ruang tamu dan ruang privat keluarga tidak melanggar syariat. Ini adalah penerapan prinsip Sadu al-Darai untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi. Kita mengamalkan etika privasi absolut rumah tangga yang digariskan dalam surah An-Nur ayat 58. Keseluruhan sistem ini pada akhirnya harus bermuara pada perlindungan kemaslahatan manusia, sebagaimana bahasan slide selanjutnya. Penggunaan AI dalam arsitektur hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, selama ia melindungi 5 tujuan utama syariat atau maqasid syariah. Pertama, ad-din melalui desain yang khusyuk. Kedua, an-nafs dengan simulasi struktur tahan gempa. Ketiga, akal dengan meningkatkan kreativitas kita. Keempat, an-nasel dengan menjaga privasi keluarga. Dan kelima, al-ma'al dengan efisiensi material. Ingat kaidah fih, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada sekadar mengambil manfaat. AI harus menjadi pelindung kehidupan. Namun waspadalah, ada risiko besar jika kita menyerahkan segalanya pada mesin. Kita harus mencegah AI menjadi berhala digital. Ada ancaman dehumanisasi di mana desain menjadi hampa jiwa meskipun indah secara piksel. Pengetahuan sejati dan kehidupan adalah atribut ketuhanan yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar fungsi matematis. Kritik Nabi Ibrahim AS terhadap entitas yang tidak bernyawa dan tidak memberi manfaat hakiki harus menjadi pengingat kita. Jangan sampai kita terjebak pada ketergantungan buta pada mesin tanpa sensor spiritual. Arsitektur yang mati secara spiritual hanya akan menghasilkan ruang yang dingin dan tanpa makna. Lalu, bagaimana posisi ideal kita sebagai arsitek di masa depan? Inilah model kolaborasi masa depan, di mana arsitek sebagai kurator digital. AI menghasilkan ribuan output generatif, namun manusialah yang memegang kendali absolut sebagai editor digital. Kita menerapkan filter syariah, yaitu jika ada unsur makhluk hidup atau terjadi israf, kita tolak. Jika anikonik dan efisien, kita lanjut ke tahap kurasi ruhani. Disinilah kita menyuntikkan rasa, empati, dan ihsan. Kita memastikan analisis komputasi mesin selalu tunduk pada otoritas iman dan etika kita. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan visi besar kita. Rekan-rekan, etika adalah ruh yang menentukan apakah sebuah bangunan itu Islami atau sekadar imitasi. Mari kita wujudkan artificial intelligence Islamic architecture yang megah secara visual, khusyuk secara spiritual, efisien secara material, dan adil secara sosial. Inilah harmoni sejati antara wahyu yang abadi dan algoritma yang berevolusi. Barang siapa berjihad di jalanku, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Terima kasih telah menyimak, mari kita bangun peradaban ini bersama. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.